Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Zed Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 11 Februari 2025 dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap luar biasa. Dan kita membahas tentang bagaimana Indonesia kemudian juga mendukung program-program terkait dengan pemerintah dan juga Asta Cita. Salah satu poin yang digambarkan dalam Asta Cita yakni terkait dengan program kesehatan. Dan memang program kesehatan ataupun juga fasilitas kesehatan ataupun juga pelayanan kepada masyarakat ini merupakan sesuatu yang penting karena salah satu poin dari kemajuan ataupun juga indeks pembangunan manusia dilihat juga dari bagaimana penjaminan mutu dan juga kualitas kesehatan. Dan salah satunya yang ada di Provinsi Jambi. Untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, saya sudah ditemani dengan narasumber yang begitu luar biasa, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Dialog Jambi Bicara pada hari ini. Sebenarnya memang mungkin di tengah kesibukan tapi tetap hadir ya. Ini para bapak-bapak dan juga dokter-dokter hebat yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Ini ada Dr. Herlambang SPOG KFM. Selamat sore, Dokter. Sore. Sehat, Dokter? Sehat. Sehat ya. Baik, jadi nanti sama Pak Direktur kita akan melihat bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan yang ada saat ini dan apa saja yang harusnya menjadi poin-poin pengembangan lebih lanjut ya. Baik. Dan menemani Pak Direktur di sini juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Afif Udin SKM MKM. Selamat sore, Bapak. Sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi aman, Pak, dari Muaro Jambi ke sini, Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, Pak ya. Nanti kita akan melihat juga bagaimana sebenarnya daerah-daerah yang juga menjadi penompang nih di wilayah kota ataupun juga wilayah-wilayah lainnya ya, Pak ya, untuk melihat pelayanan kesehatan kemudian juga akses-akses lainnya. Dan ini juga menemani kita pada hari ini sudah berkesempatan hadir juga Kepala Puskesmas Penyegat Olak. Ini ada Bapak Adnan SKM. Selamat sore, Pak. Sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bapak ya. Nanti kita akan juga melihat bagaimana gambaran pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan puskesmas seperti itu ya, Pak ya. Apa saja catatan-catatan dan mungkin bisa jadi juga PR bersama nantinya kepada masyarakat dan lain-lain. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Dan mungkin ingin berbincang, kemudian juga ingin menanyakan langsung seperti itu, apa saja poin-poin tentang pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan untuk pertama nih, sebelum kita melanjutkan pembincangan kita lebih lanjut, ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Sebenarnya kalau kita membahas tentang gambaran, Pak Direktur, seperti apa sebenarnya pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Kita sangat apresiasi ya dengan pemerintah Provinsi Jambi ya, apalagi Pak Al-Haris ya. Itu di satu sisi dia pernah kami julukin tuh Bapak Kesehatan di Provinsi Jambi ya. Karena beliau begitu antusias mulai dari awal memimpin dan saya juga diangkat jadi direktur, itu selalu sangat responsif ya terhadap kesehatan. Apalagi program beliau itu program yang sampai saat ini tentu program yang membantu masyarakat yang tidak mampu ya, yang tidak mempunyai asuransi ya. Jadi kita memberikan terapi-terapi yang bersifat tentu gratis ya. Ada program namanya program SKTM ya, surat keterangan tidak mampu ya. Nah itu sampai hari ini tetap berjalan di Rumah Sakit Raden Matahir dan memang kenyataannya dari tahun ke tahun terakhir kita lihat angka 2024 itu mencapai 1.500 ya. Dan itu anggarannya alhamdulillah ditopang juga dengan APBD dan tentunya kita sangat mengapresiasi ya. Mungkin itu sebenarnya hak dari masyarakat, tentu Provinsi Jambi yang hari ini memang selalu memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Ya. Baik, berarti untuk sejauh ini memang tidak hanya dari acuan nasional seperti itu ya Pak Dirut ya, tapi juga untuk di lokal dan juga provinsi ini juga banyak sekali pihak-pihak yang membantu, salah satunya gubernur juga ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali ya bagaimana gambaran layanan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi untuk saat ini. Dan kita mungkin ke Pak Kadis nih. Pak Kadis ini kan salah satu daerah yang juga cukup dekat dengan sentral provinsi seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya terkait dengan pelayanan kesehatan? Apakah juga ada kesulitan atau temuan-temuan tertentu, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore. Pada kesempatan yang baik ini, kami memang sama dengan Pak Direktur Raden Matahir memastikan bahwa kami Kabupaten Muaro Jambi sangat mendukung terkait dengan kebijakan Pak Gubernur Pak Al-Haris, terutama pada sisi bidang kesehatan, di mana
Muara Jambi begitu paling mungkin kalau analisa kami cukup besar juga yang memanfaatkan masyarakat yang tidak punya kepesertaan JKN terbantukan oleh adanya program dari Pak Gubernur Jambi ini. Sehingga ketika pas ada masyarakat yang miskin, tidak punya JKN, perlu perawatan medis yang kewenangannya rumah sakit, itu kami dapat terbantukan sekali. Jadi mudah-mudahan program ini akan terus berlanjut. Tentunya begitu. Dan yang berikutnya ingin kami sampaikan dan apresiasi juga kepada pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam hal ini. Pada kesempatan yang baik ini juga kami memastikan kepada Bupati terpilih, kami mengucapkan selamat pada Pak Bambang Bayu Suseno dan wakilnya Pak Junaidi Mahir. Kami mengucapkan selamat dan kami mengapresiasi kepada beliau kebijakan-kebijakan yang pernah kami juga diskusi dengan beliau bahwa Muara Jambi terkait dengan pelayanan kesehatan, insya Allah dari 23 puskesmas yang ada dan 3 rumah sakit siap mendukung program-program yang akan dikerjakan selanjutnya oleh Bapak Bupati Kabupaten Muara Jambi. Dan sampai hari ini alhamdulillah masyarakat mampu terlayani di vaskes-vaskes primer, dalam hal ini puskesmas, sampai kepada desa. Di situ ada puskesmas pembantu di tingkat desa, ada kurang lebih pustunya itu 93 puskesmas pembantu dan ada 89 polindes, di mana setiap desa itu ada vaskes yang diberikan pelayanan oleh para nakes kita. Terima kasih. Sudah merata, sampan perlu juga sampai ke desa-desa juga sudah ada ya, seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi Pak Kadis ya untuk seperti apa gambaran lebih lanjutnya. Kita ke Pak Kapus nih. Nih Pak Kapus, kalau kita melihat bagaimana situasi pelayanan, mungkin gambaran yang paling bisa diberikan dari Pak Kapus seperti apa kalau di Puskesmas Pak Kapus saat ini? Terima kasih. Selamat sore. Untuk gambaran Puskesmas Penyengat Ola, kita sudah melaksanakan itu pelayanan yang maksimal sesuai dengan dari kabupaten, baik yang umum maupun yang secara BPJS maupun yang SKTM, itu tetap kita layani baik di tingkat puskesmas maupun pustu dan polindes. Sejauh ini juga sudah berkolaborasi seperti itu Sudah. ya Pak Kapus ya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi Pak Kapus. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan gambaran yang ada, nih kita sudah juga bergabung bersama kami di line Zoom atau juga virtual. Ini ada Dr. Umi Kalsum selaku akademisi dari Universitas Jambi. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Rido. Iya, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Selamat sore Bapak-Bapak yang ganteng di sana. Mohon maaf saya nggak bisa bergabung langsung. Baik Ibu. Yang kuliah pondok meja, jadi kalau ngejar ke sana nggak nyampe tadi waktunya. Baik, ya harusnya tadi bisa menemani kita di sini ya Bapak-Bapak ya dengan Ibu yang Iya, cantik. Baik, Ibu, ini kan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana pelayanan kesehatan, kemudian juga apa saja yang menjadi salah satu sumber dana, kemudian juga akses-akses lainnya. Ini kalau Ibu melihat sebagai akademisi dan juga selaku pengamat di bidang kesehatan masyarakat, seperti apa terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi saat ini, Bu? Kalau kita lihat status kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi ya khususnya, artinya kita memang sudah ada peningkatan status kesehatan. Itu dari berbagai indikator seperti misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang juga sudah semakin meningkat. Jadi pelajaran banyak dari terutama pandemi COVID-19 kemarin memperbaiki semua lini dari fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi saya menyambut baik tadi apa yang disampaikan Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Dr. Herlambang, dan juga dari Kepala Dinas Kabupaten Muara Jambi sebagai mungkin pelaku ya praktisi di lapangan, bahwa tidak henti-hentinya semua lini, semua stakeholder di bidang kesehatan itu meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jadi kalau status kesehatannya kita lihat sudah semakin membaik dan semakin meningkat. Kita lihat juga dari misalnya salah satu indikator yang menjadi kinerja yaitu stunting. Jadi prevalensi stunting kita juga sudah semakin menurun, terutama dari angka yang ditargetkan misalnya harus kurang dari 15% pada tahun 2024, itu sepertinya kalau di Provinsi Jambi sudah tercapai. Jadi mungkin ada beberapa kabupaten kota saja yang mungkin belum, tapi dari sisi seluruh status kesehatan itu saya lihat meningkat.
Baik. Berarti untuk indikator-indikator ini sudah mulai ada pencapaian ataupun juga signifikan meningkat seperti itu ya Ibu ya. Kita akan tahan dulu Ibu, Iya. kita ke Pak Dirut nih. Pak Dirut, tadi sedikit dapat gambaran terkait dengan bagaimana kesehatan masyarakat, ada tentang stunting, kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti itu. Kalau misalnya kita melihat gambaran sebaran ataupun juga penggunaan pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi, terkadang pelayanan apa saja yang paling banyak atau paling signifikan dibutuhkan masyarakat? Apakah terkait penyakit tertentu atau ada hal-hal lain dokter? Terima kasih ya. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Rumah sakit kita tuh sebenarnya secara pelayanan itu sudah bisa tipe A, artinya sudah mencakup seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di indikator tertentu ya. Apalagi kita terakhir sudah mendapatkan atau melayani pasien dari radioterapi ya, yang baru kira-kira November lalu diresmikan Pak Gubernur Al-Haris, dan itu bulan Januari sudah beroperasional ya. Nah, kita juga mempersiapkan bedah torak ya. Itu yang pelayanan yang bedah torak, kemoterapi dan lain-lain. Nah, untuk pelayanan dasar itu sebenarnya sudah di-handle sih dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk masalah stunting yang dibicarakan tadi memang sangat menurun ya. Kebetulan kami itu dan saya sendiri sebagai tim pakar dari Kota Jambi ya dan beberapa di kabupaten. Nah, kita memfasilitasi apabila pasien-pasien baik ibu hamil, baik anak itu apabila tidak terfasilitasi oleh teman-teman dari kabupaten kota, itu banyak sekali yang sudah kita rujuk dan alhamdulillah di Radio Matahir sudah tertanganin gitu ya. Jadi artinya comprehensive ini tetap kita jalankan dan selalu kita berkoordinasi ya, terutama dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota ya. Nah, artinya apa? Dengan adanya kolaborasi yang kita lakukan ya dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota, dan kita juga bisa langsung tuh dari Puskesmas bisa langsung merujuk ke Matahir. Dari kabupaten-kabupaten kita tetangga kita bisa langsung rujuk. Intinya adalah seluruh program kesehatan, artinya masyarakat Provinsi Jambi terutama ya, selain dari Indonesia, itu tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi tanggung jawab kami sebagai ujuk-ujuk rujukan terakhir ya. Jadi wajar kalau pasien kita sebenarnya sehari-hari yang kami pantau ya terakhir itu memang penuh ya. Artinya bukan penuh karena memang orang indikator kita juga IKM kita juga sudah sampai terakhir ada laporan ke saya dan saya udah teken itu sekitar 85,5 ya. Artinya itu sudah di atas wacana target 84 yang diapakan dengan Pak Gubernur. Artinya IKM itu yang berdasarkan penilaian yang objektif ya. Nah, saya sangat setuju dengan teman-teman ya, Bu Umi yang Pak Kadis ini. Sebenarnya kita terbuka ya. Terbuka dalam kolaborasi ya, terutama pasien-pasien yang jangan sampai dirujuk ke wilayah lain ya. Kami targetnya sebenarnya adalah target untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di Sumatera Tengah bahasa kita ya. Jadi kita sebenarnya kan sudah kolaborasi juga dengan KJSU ya, ada 9 pelayan utama dengan Kemenkes. Jadi Pak Gubernur, kami juga dengan Kemenkes itu juga sudah membuat nota sepahaman tentang rujukannya. Jadi hal-hal yang perlu rujuk tentu kita bisa. Nah, kita juga hal-hal tertentu misalnya jantung, kita sudah mempunyai jantung terbuka dan kita sudah mempunyai ahlinya di sini, bedah torak ya yang didatangkan dari, dan itu justru dibayar oleh Kemenkes. Dan itu kita fasilitasi dan kita tinggal mencari pasien. Nah, artinya apa? Matahir ini siap selalu ya. Bagaimanapun tentu yang penting adalah koordinasi kita juga dengan Pak Gubernur, dengan teman-teman dari DPR, DPRD yang selalu membantu, dan teman-teman yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Baik. Nah, harapannya Jambi Mantap yang lanjut ini tentu kita selalu perbaiki ya. Saya salut dengan Bu Umi itu memang tentu kita selalu melihat satu lini yang kita perbaiki ke depan. Nah, itu mungkin harapannya ke depan. Baik, Pak Dirut. Berarti untuk saat ini memang beberapa fasilitas pun terus ditingkatkan. Dan juga tadi harapannya Raden Matahir tidak hanya melayani kesehatan di tengah masyarakat provinsi, tetapi juga sehingga masyarakat Sumatera gitu ya. Masyarakat Sumatera juga bisa mengakses kesehatan. Baik. Nah, kalau kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi juga melihat gambaran secara umum ataupun juga gamblang langsung dari Pak Dirut terkait dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Matahir. Nah, kalau di Kabupaten Muara Jambi, akses kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan itu bentuknya seperti apa? Biasanya kasus ataupun juga data-data yang menunjukkan seperti apa Pak pergerakannya Pak? Baik, terima kasih.
terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa vaskes yang konsentrasinya pada masyarakat di mana sebelum sakit ya. Jadi artinya di tingkat puskesmas atau vaskes primer seperti Pustu, Polindes, Puskesmas itu memastikan bahwa masyarakat yang sehat itu tetap terjaga kesehatannya. Apalagi saat ini sedang ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis hadiah ulang tahun dari pemerintah pusat yang harus dikerjakan secara nasional. Dan di Kabupaten Muara Jambi juga sudah melaksanakan itu mulai dari pencanangan kemarin. Tetapi dalam persiapan dan pelaksanaannya tetap sedang berproses. Dan hari ini sudah mulai ada berproses juga beberapa masyarakat yang memintakan pelayanan terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi poin pentingnya adalah bahwa masyarakat insya Allah tidak usah khawatir, tidak usah ragu terhadap pelayanan yang diberikan di vaskes yang ada terdekat di rumahnya masing-masing. Jadi hadirlah dulu memastikan bahwa status kesehatan mereka itu bisa diketahui oleh para dokter di tingkat wilayah. Nanti kalau seandainya itu menjadi kok ditemukan beberapa diagnosa atau kesimpulan medisnya itu perlu mendapatkan rujukan atau penanganan spesialistik, tentu dokter di vaskes primer akan melakukan sistem rujukan. Dalam ini bisa jadi ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Muara Jambi maupun langsung ke Raden Matahir sebagai rumah sakit rujukan terakhir. Karena mestinya kan kalau sistem rujukan mestinya berjenjang dan memastikan bahwa rumah sakit yang ada di Kabupaten Muara Jambi itu sendiri kan ada 3. 3 itu letaknya mendekatkan dari posisi pemukiman masyarakat. Artinya dari sisi akses sebenarnya masyarakat itu sedang didekatkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Muara Jambi terkait dengan pelayanan spesialistik di tingkat rumah sakit tipe C maupun tipe D. Kita ada di tingkat wilayah regional Sungai Bahar Group, itu ada rumah sakit Sungai Bahar. Di tingkat Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam ada rumah sakit Petaling Jaya. Dan di tingkat Jaluko, Jambi Luar Kota, Sengeti, Sekernan itu. Kemudian Marsebo, itu rumah sakit Ahmad Ripin yang memastikan bahwa secara berproses kita sedang mengupayakan ada peningkatan layanan baik layanan tingkat dasar maupun layanan spesialistik. Kami juga ini juga merespon apa yang disampaikan dari teman kami Bu Umi ya, dosen dari Unja. Terima kasih Bu Umi bahwa kita diingatkan terus terkait dengan capaian indikator yang harus selalu menjadi perhatian kinerja di tingkat daerah, terutama di kami Dinas Kesehatan sebagai leading sektor memastikan bahwa angka derajat kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten itu harus terpantau terus. Misalnya angka kematian bayi, angka kematian ibu itu kita jaga, dan alhamdulillah sampai terakhir angka kematian bayi dan kematian ibu itu semakin kesini semakin turun, jauh di bawah nasional. Baik. Berarti memang ada peningkatan yang cukup baik seperti itu sebagai indikator tadi kesehatan masyarakat. Kemudian juga menariknya dinas pemerintahan dari Muara Jambi juga menjamin letak geografis tadi ada akses-aksesnya juga seperti itu ya Pak Kadis ya. Baik, kita ke Pak Kapus nih. Pak Kapus, mungkin kalau secara lini di rumah sakit ataupun juga puskesmas yang di lokasi penyengat olak ya, kalau tidak salah benar ya Pak ya. Ini bagaimana sebenarnya terkait dengan akses dan kebutuhan masyarakat? Mungkin gambaran sedikit nih terkait dengan gambaran di wilayah penyengat olak ini Pak. Terima kasih. Untuk gambaran wilayah puskesmas penyengat olak kita ada 8 desa di bawah puskesmas penyengat olak. Dan alhamdulillah aksesnya cukup dekat untuk ke kota maupun ke kabupaten. Kemudian petugas kita sudah menyebar di Pustu dan Polindes. Untuk sekarang petugas kita sudah cukup untuk perawat, bidan maupun dokternya. Baik. Kalau untuk akses kesehatan yang biasanya diakses oleh masyarakat seperti apa Pak? Kalau yang diakses masyarakat sudah maksimal. Misalnya penyakitnya apa, jenisnya dan lain-lain apa gitu Pak? Ada nggak gambaran di sana Pak? Kalau garis besarnya dia lebih banyak ke hipertensi, kemudian DM, dan sebagian ada juga yang TBC. Baik, berarti memang terkait dengan lingkup skop yang sekecil ini memang ada beberapa indikasi penyakit yang memang sering muncul ya dokter ya. Mungkin nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut juga ke
apa ya Bu Umi, kemudian juga nanti di Ruth seperti apa, memang apa penyakit-penyakit tersebut bisa dilayani dan apakah diinklus sama asuransi, karena tadi Pak Dirut juga menyinggung terkait dengan asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti itu ya Pak Dirut ya. Tapi kita akan tahan dulu. Terima kasih Pak Kapus dan juga Pak Kadis, kita akan tahan dulu, nanti kita akan kembali dan juga masih akan berbincang tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tadi kita sudah mendengar bagaimana gambaran baik dari tingkat puskesmas maksud kami, bagaimana gambaran penyakit, kemudian juga layanan yang diberikan sampai dengan tadi di Direktur Utama Rumah Sakit Raden Matahir juga menyampaikan ada beberapa poin penting dari pengembangan dan area-area tertentu. Nah, memang ini yang menjadi opsi juga ke depannya agar pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, indikatornya seperti itu ya dokter ya. Nah, kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu, seperti ada penelpon di sore hari ini, kita akan angkat. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Bung Azed Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari suaranya pasti Pak Yudi di Telanai. Ya, makasih Bung Azed. Apa kabar Pak Yudi? Sehat? Halo Pak Yudi? Ya, betul Bung Azed. Iya baik. Sehat Pak Yudi? Ya, alhamdulillah Bung Azed. Baik. Silakan Pak Yudi. Halo. Iya Pak Yudi silakan. Alhamdulillah Bung Azed sehat. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Azed. Saya sekali lagi mohon maaf karena waktu, jadi saya tidak menyebutkan satu persatu narasumber yang ada di studio TVRI maupun di media Zoom ya. Bapak dan Ibu narasumber baik di studio TVRI maupun di media Zoom yang saya hormati, saya langsung ke persoalan menyangkut masalah pelayanan kesehatan Bung Azed Akbar. Apa yang saya lihat, saya rasakan dan kita dengar bersama. Yang pertama adalah masalah pelayanan di poligigi, di setiap puskesmas kalau saya lihat. Bahwa di situ adalah peralatannya cukup lengkap. Akan tetapi para dokter gigi yang ada di puskesmas tersebut, ya seenaknya saja mencabut gigi langsung ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir dan rumah sakit rakyat lainnya. Jadi pertanyaannya memang ini memerlukan satu teguran menurut saya. Ya apa gunanya ada peralatan lengkap tapi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir cuma mencabut gigi. Jadi itu persoalan, alasannya kena obat biusnya habis. Jadi macam-macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua persoalan pelayanan poligigi, polimata. Nah, saya sendiri mengalami gejala glaukoma. Jambi belum ada foto mata, alatnya maksud saya, USG mata. Yang ada hanya katarak. Jadi untuk glaukoma dan retina itu belum ada alatnya. Untuk ada USG mata, lantas menyangkut masalah foto mata itu belum ada alatnya. Jadi justru itu sehingga masyarakat susah dibuatnya, harus dirujuk ke Palembang, Padang, Jakarta karena glaukoma dan retina. Nah, ini kan masih ketinggalan. Jadi Al Haris tolong itu didukung juga alat polimata. Yang ketiga, saya lihat sendiri di garda terdepan di pendaftaran Rumah Sakit Umum Raden Matahir itu, ya kita kan mendaftar untuk ke poli-poli. Lantas di situ juga orang didorong pakai kursi roda, tidak bisa jalan. Tidak tahu ada sidik jari ke situ dia. Lantas didorong lagi orang yang tidur di tempat tidur, ya dibawa ke situ coba. Baik. Jadi saya lihat, wah ini pemandangannya sudah cukup elok ya. Kenapa tidak teknologinya ya didaftarkan orang-orang tidak bisa sakit keras itu, ya online aja ke kamarnya. Jadi kayak zaman dulu, tapi sudah maju katanya Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Tapi orang sakit dibawa ke garda terdepan itu didaftarkan, disidik jari. Itu masih teknologi ketinggalan.
Itu mohon perhatian untuk Pak Erlambang, saya rasa itu. Nah terakhir, yaitu kasus di daerah khusus daerah penyangga. Jadi saya ingin tahu daerah penyangga ini di Kota Jambi ada 2, Bapak Ibu narasumber dan Bung Azet, yaitu Muara Jambi dan Batanghari, ya kan? Ya, nah pertanyaannya apa yang menjadi kolaborasi tentang persoalan pelayanan kesehatan itu khususnya di 2 daerah penyangga itu dengan Kota Jambi. Baik. Di bidang kesehatan apa menjadi primadonanya? Baik. Nah, yang terakhir juga studi kasus masalah untuk Pak Erlambang ya Perda nomor 5 tahun 2024. Terakhir Bung Ajat. Baik. Itu tentang retribusi dan pajak. Nah, saya baca di situ poli gigi itu kok selisih daripada pembuatan gigi itu dicari biaya. Sementara judul perdanya itu adalah untuk retribusi dan pajak. Baik. Loh kok kita buat gigi tiruan ya, itu dikenakan biaya. Baik. Katanya perda itu. Nah, tolong perda itu diawali karena judulnya retribusi dan pajak. Baik, Pak Yudi di Telanai. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai sudah menyampaikan beberapa poin penting juga untuk kita pada hari ini dibahas secara bersama-sama terkait dengan bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih Pak Yudi di Telanai dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita masih melihat bagaimana permasalahan dan juga akses kesehatan yang ada. Kemudian ini kita ke Dr. Umi dulu atau Ibu Umi Kalsum masih bergabung bersama kami. Halo? Ya, halo. Baik, Halo. Ibu Umi, kalau kita melihat situasi, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada indikator-indikator yang memang harus dijadikan acuan untuk membuat program-program tertentu. Nah, tadi kalau kita mendengar dari penyampaian Pak Dirut, kemudian juga Pak Kadis dan juga Pak Kapus, ini kan ada beberapa permasalahan kesehatan. Nah, kalau untuk di Provinsi Jambi secara gambaran permasalahan kesehatan yang memang menjadi PR besar hingga saat ini seperti apa, Bu? Pada umumnya kan kita tujuan penyelenggaraan kesehatan itu salah satunya adalah ada 4 ya, ada 4 tahap macam yaitu mulai dari preventif ya, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Jadi layanan kesehatan dari penyelenggaraan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 2 itu menyampaikan bahwa ada 2 poin yang menekankan pelayanan kesehatan di situ ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kondisi secara umum permasalahan kita itu adalah perilaku kesehatan. Jadi dari permasalahan pengetahuan itu sudah kita coba improve terus gitu ya. Pelayanan kesehatan, SDM kesehatan juga sudah kita improve terus. Tapi memang ada beberapa misalnya fasilitas kesehatan di tingkat yang jauh, perifer gitu. Itu mungkin ada jumlah SDM yang harusnya ada di puskesmas atau layanan vaskes primer itu masih belum tercukupi. Jadi misalnya beberapa poin tenaga-tenaga wajib seperti mungkin misalnya nutrisionis atau mungkin ada jumlah petugas yang harusnya ada itu masih juga belum lengkap. Ada beberapa poin. Tapi yang lebih kita lihat di sini bahwa secara umum perilaku kesehatan kita juga masih belum baik karena indikator terkait dengan capaian indikator keluarga sehat istilahnya ini masih rendah di kita. Jadi memang masih perlu peningkatan promosi dan prevensi dari upaya-upaya pencegahan kesehatan. Kemudian dari sisi epidemiologi di kita itu ada transisi epidemiologi, jadi masalah penyakit menular itu masih ada, terutama misalnya TB itu juga masih ada, masih tinggi. Tapi kemudian penyakit-penyakit tidak menular semakin meningkat. Jadi yang ini semua penyakit-penyakit tidak menular ini bersumber dari pola atau gaya hidup yang kurang sehat. Jadi memang penting untuk kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa upaya kesehatan yang sekarang ini diluncurkan oleh pemerintah berupa cek kesehatan gratis ini penting untuk kita dapatkan sedini mungkin deteksi atau screening hasil kesehatan atau status kesehatan masyarakat kita. Jadi itu yang mungkin dibutuhkan karena selama ini untuk memperoleh data dengan komprehensif seperti ini dan kemudian mengajak masyarakat untuk mengecek
kesehatan secara berkala yang lebih dini supaya dia dapat dicegah tingkat keparahan penyakitnya itu bisa diupayakan oleh pemerintah. Kami mendukung program tersebut. Jadi intinya adalah bahwa permasalahan kita dari perilaku juga ada sanitasi ya, kesehatan lingkungan yang juga mungkin masih belum mencapai target, di mana beberapa poinnya seperti kita masih ada nih perilaku misalnya membuang BAB yang sembarangan misalnya, walaupun kita lihat angkanya juga sudah mulai meningkat. Ya, juga termasuk kayak misalnya pengelolaan sampah di beberapa poin ini masih bermasalah. Jadi poinnya di sini upaya yang komprehensif dalam penyelenggaraan kesehatan dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir, meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif, preventif itu harus ditingkatkan supaya tadi layanan kesehatan kita juga tidak terbebani oleh jumlah penderita penyakit yang bertambah banyak. Jadi permasalahan kita lebih kepada bahwa double burden disease ini masih ada, yaitu penyakit-penyakit infeksi dan penyakit-penyakit yang kemudian cenderung meningkat seperti penyakit-penyakit keganasan, penyakit jantung, ya, hipertensi, DM, stroke ini yang kemudian menjadi pembunuh yang kalau kita sebutnya itu silent killer. Jadi dia nggak kelihatan, tahu-tahu parah dan meninggal. Nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi perlu layanan kesehatan terutama dari hulu ke hilir secara komprehensif, dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan porsi-porsi yang mungkin seimbang. Di mana kalau kita katakan promotif dan preventif menjadi hal yang harus diutamakan. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan, Mas Ridho. Terima kasih. Baik, Ibu. Berarti banyak sekali poin-poin penting. Kalau kita membahas tentang pelayanan kesehatan masyarakat, kita juga harus melihat bagaimana sanitasi, kemudian juga perilaku dan pola-pola tertentu yang juga harus diperbaiki sehingga memang beban ataupun juga akses kesehatan yang akan diberikan nantinya juga akan terus berkurang seperti itu ya, Bu ya. Baik, kita akan ke Pak Dirut nih. Pak Dirut, tadi juga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penelpon kita. Ini juga menarik. Ada 5 poin yang saya tangkap tadi ya. Ada terkait dengan bagaimana pelayanan berbasis kesehatan gigi, kemudian juga ada polimata seperti itu. Dan salah satu juga bagaimana pajak dan retribusi dan lain-lain. Mungkin Pak Dirut bisa menjawab seperti apa harusnya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya menjadi PR Pak ya. Pak, tapi tadi yang dari lain Pak Yudi ya. Kemenkes dan kita juga, apalagi kita didukung oleh Pak Al-Haris, ya, Pak Gubernur kita itu selalu memberikan improvisasi tentang pelayanan kesehatan. Terutama salah satunya adalah kita sudah menaikkan perjanjian KJSU. Nah kebetulan yang mata ini belum. Dan pada dasarnya Kemenkes atau tentu dari APBD untuk menyediakan suatu alat yang Bapak tadi sampaikan ya, itu kita belum punya subspesialisnya Pak. Jadi mata itu di subspesialis kita belum punya, sehingga apabila belum punya subspesialis glaukoma, karena glaukoma dan retina itu merupakan suatu subspesialis dari spesialis mata. Kalau kita belum punya subspesialis, kita belum bisa tentunya untuk menyediakan alat. Jadi itu mungkin akan kita jadikan PR yang utama Pak ya, Pak Yudi ya. Yang kedua, masalah pendaftaran tadi ya. Saya selalu pagi-pagi selalu kontrol tuh Pak ke Poli Pak. Memang dalam kondisi Poli itu memang sangat ramai. Saya bahkan kita turun untuk mempercepat yang pakai kursi roda, yang kursi dorong. Nah, pada dasarnya kita bisa melakukan dari jauh ya, artinya pendaftaran ada. Karena kita sudah dengan memakai SIM RS. Tapi yang kita khawatirkan adalah kita harus memberikan pendaftaran itu sesuai dengan pasien. Jadi harus ada namanya key Pak. Key itu ditempel dan itu yang ditakutkan nanti kita pernah kejadian ya, dia memakai BPJS dari orang lain. Sehingga itu menjadi temuan dari BPK. Jadi makanya selalu kita hands key namanya Pak. Jadi hands key itu sebenarnya kita dahulukan. Jadi kita sudah memberikan dasar kepada tim kita yang ada di pendaftaran, apabila yang memakai roda itu didahulukan. Jadi hands key itu wajib sebenarnya Pak. Ya, karena yang hands key itu biasanya bukan dirawat Pak. Itu hands key itu adalah pasien kontrol ke poli. Tapi kalau pasien dia langsung ke perawat inap itu biasa melalui UGD.
Jadi nanti tapi kita tinjau ulang Pak masalah pendaftaran karena kita juga pernah kecolongan yang memakai kartu BPJS itu bukan yang semestinya, orangnya itu berbeda. Jadi nanti itu tetap akan menjadi PR kita Pak. Bagaimana sistem kita walaupun kita berupaya untuk meningkatkan kecepatan dalam beberapa pasien. Tapi kalau yang pada dasarnya yang saya lihat langsung di lapangan itu yang biasanya yang misalnya ada fraktur ya, patah tulang, sudah tuh dia juga pengobatan stroke. Nah itu dia wajib sebenarnya handski Pak. Nah nanti tentu handski itu yang nanti akan menyambung ke SME-nya atau ke detail atau profil dari si pasien tersebut. Baik. Nah itu. Yang ketiga, masalah gigi Pak ya. Nanti mungkin saya lihat, karena kita di Rumah Sakit Matahari itu spesialis gigi itu sudah banyak Pak, sudah lengkap. Ya, ada beberapa juga alat yang tentu belum kita belum dapat kita tersedia. Dan untuk yang Bapak bilang tadi, itu pada dasarnya apabila kita memakai BPJS dan insya Allah itu semua ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau yang tidak BPJS atau pasien umum tentu dia membayar dengan sesuai dengan perda. Nah kalau distribusi tentu memang itu menjadi PR kita juga ya. Karena pembuatan itu tentu memakai memakai bahan dan tentunya ada tarif yang ada di perdanya ya atau di pergubnya. Baik. Nah, kira-kira itu Pak ya nanti tentu ini menjadi PR kita yang Bapak sampaikan. Nah terus masalah tadi penjawab begitu dari ini ya dari Puskesmas ya. Nah pada dasarnya kita juga dengan beberapa kasus ya itu dari Puskesmas boleh langsung dirujuk Pak Yudi. Itu pernah sebelum ini agak susah karena harus melalui tahap namanya Sisrud Pak. Jadi kita juga dari Puskesmas bahkan dari rumah sakit swasta pun kita menerima Sisrud. Sisrud itu adalah yang terkonek langsung dengan kasusnya. Kalau tidak bisa ditangani dengan kasus-kasus tertentu dan kita selesaikan atau kita terapi di Rumah Sakit Matahari. Karena yang tadi memang terus terang kalau untuk mata memang kita belum mempunyai subspesialis glaukoma dan subspesialis retina. Baik Pak. Nah, itu. Baik Pak Dirut. Jadi memang ada beberapa yang masih menjadi PR Ya, dan terus PR. akan ditingkatkan ke depannya Pak Dirut ya. Nah kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis tadi juga ada pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak Yudi. Selaku daerah penyangga seperti itu, bagaimana kolaborasi yang dilakukan sejauh ini untuk meningkatkan layanan kesehatan, baik itu dengan rumah sakit rujukan terakhir, Raden Matahir, ataupun juga fasilitas kesehatan lainnya Pak? Ada PKS. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Yudi, terima kasih masukannya buat kami mungkin paling tidak terkait dengan yang pertama ini kami konfirmasi bahwa itu masukan terkait layanan poligigi di mungkin yang ada di Puskesmas. Itu menjadi masukan pertama. Yang kedua bahwa memang dirujuk terkait dengan layanan gigi itu sebenarnya di tingkat kami di Puskesmas sudah ada pelayanan gigi secara sesuai dengan kewenangan dokter gigi yang ada di Puskesmas. Tetapi ada beberapa Puskesmas yang sampai hari ini di Kabupaten Muara Jambi itu dokter gigi belum tersedia. Dari 23 Puskesmas masih ada kurang lebih ada 6 Puskesmas, tapi yang Puskesmas yang perifer itu yang belum ada tersedia dokter gigi. Sehingga mungkin di dalam pelayanannya masih dikerjakan oleh nakes, dalam hal ini mungkin perawat gigi. Tetapi semuanya bisa dikerjakan di tingkat sesuai kewenangan di Puskesmas terkait dengan pelayanan gigi. Jadi itu menjadi proses kita bersama nanti menjadi masukan buat kami pemerintah daerah khususnya Kabupaten Muara Jambi untuk terus meningkatkan melengkapi dari sisi SDM-nya. Kemudian terkait dengan bagaimana kami sebagai kabupaten penyangga khususnya Provinsi Jambi, dalam ini Kota Jambi, bahwa kami sudah melaksanakan MOU sebenarnya dengan pemerintah Kota Jambi terkait seluruh aspek pelayan publik khususnya. Dalam hal ini mungkin kalau dengan bidang kesehatan kami sudah melaksanakan kerjasama dengan Kota Jambi terkait dengan pelayanan yang bisa dikerjakan dari yang dimintakan oleh masyarakat kita karena dekat dengan Kota Jambi, sehingga beberapa rumah sakit yang ada di Kota Jambi tetap memberikan pelayanan walaupun sebenarnya mestinya harus ranahnya ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Muara Jambi dulu. Tapi karena ada akses dan ada beberapa layanan spesialistik yang di Kabupaten Muara Jambi belum tersedia.
Sehingga mereka dari puskesmas kita langsung dirujuk ke kota Jambi yang ada di kota Jambi. Dan Pak tadi disampaikan oleh Bu Umi terkait dengan apresiasi bahwa pelaksanaan promosi dan preventif yang bisa dikerjakan di tingkat vaskes primer, apalagi saat ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ya, bahwa kebetulan terima kasih juga kepada Pak PJ Bupati Kabupaten Muara Jambi, Bapak Dr. Andas Raden Najmi, kemarin sudah menandatangani instruksi Bupati Kabupaten Muara Jambi terkait dengan kesiapan dan kesanggupan Kabupaten Muara Jambi untuk ikut melaksanakan dan mensukseskan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang ada di puskesmas, dalam hal ini sebagai kado ulang tahun masyarakat khususnya Kabupaten Muara Jambi dan sekitarnya mendapatkan pelayanan screening secara gratis. Baik. Gitu. Itu salah satu yang memang menjadi program nasional juga ya Bapak ya, untuk sama-sama kita awasi kemudian juga dikawal hingga memang penyelenggaraan dapat dimaksimalkan. Nah, kita ke Pak Kapus nih. Pak Kapus, menarik, tadi ada juga pernyataan dari Pak Yudi di Telanai, ini untuk tingkat puskesmas, ada beberapa rujukan, bahkan kadang ada alasan-alasan tertentu tadi yang disampaikan oleh beliau. Ini seperti apa sebenarnya kalau Bapak merespon ataupun juga mungkin ada data-data lain yang ingin disampaikan Pak? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Yudi atas pertanyaannya. Untuk puskesmas di Penyengat Ola khusus sudah di lengkap. wilayah Penyengat Ola, kita melaksanakan pemeriksaan atau kesehatan gigi itu sesuai dengan standar yang ada di puskesmas. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di puskesmas, itu memang harus kita rujuk. Ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa dilakukan di tingkatan tersebut dengan kondisi-kondisi tertentu ya Bapak ya, pasti akan dirujuk seperti itu ya. Iya. Baik, kita ke Umi. Ibu, halo, selamat sore Ibu, masih bergabung bersama kami? Halo, selamat Iya. sore Mas. Baik, Ibu, ini kita tadi melihat bagaimana sebenarnya gambaran kemudian juga kesiapan kita nih. Kalau seharusnya sebagai pelayanan kesehatan dan program-program yang akan datang, seperti apa nih selaku pengamat kesehatan Ibu melihat kesiapan kita dan apa saja yang harusnya dikembangkan lebih lanjut, Bu? Kalau kita lihat bahwa cek kesehatan gratis yang kemudian diluncurkan oleh pemerintah kemarin mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari, ini tentu merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kalau saya sendiri sangat sepakat dan setuju dengan apa yang kemudian dilakukan. Jadi kalau kita lihat ya bahwa layanan yang diberikan ini adalah layanan yang sangat komprehensif bagi kita memperoleh deteksi screening terhadap status kesehatan masyarakat kita. Jadi kebanyakan dari apa yang kemudian terjadi saat ini, pola-pola kejadian penyakit itu adalah bersifat fenomena gunung es. Karena yang tercatat atau kemudian terlapor itu hanya sedikit, tapi kemudian yang sesungguhnya di lapangan mungkin jauh lebih banyak. Nah, ini yang perlu kita waspadai sehingga memang kita untuk mengantisipasi, untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat memang diperlukan upaya promotif dan preventif terutama dalam hal cek kesehatan gratis ini. Kalau kita lihat dari kesiapan, kemarin kita juga sudah termasuk saya mewakili dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat waktu diundang sosialisasi oleh Kementerian Kesehatan untuk program ini, artinya kita dimintakan ikut serta. Seluruh organisasi profesi ikut serta dan kemudian ini disosialisasikan secara masif oleh Kementerian Kesehatan. Artinya dari sisi sarana prasarana, Kementerian Kesehatan secara pemeriksaan yang diberikan ini dari layanan misalnya untuk 0 sampai 6 tahun atau yang di atas 18 tahun gitu ya. Ini insya Allah dapat kemudian difasilitasi oleh kesiapan dari sarana prasarana yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau saya melihat dari sumber daya manusia sendiri juga sudah dilatih ya dan kemudian sudah disiapkan. Jadi apa yang kemudian sudah disiapkan dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama, misalnya mulai dari screening sebetulnya kayak screening untuk kesehatan reproduksi itu sebetulnya sudah ada di Fasiankes tingkat pertama di puskesmas, tapi masyarakat belum aware dan belum memanfaatkan. Seperti misalnya pemeriksaan IVA, sadari itu kan merupakan upaya-upaya screening, upaya-upaya preventif ya yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kemudian masyarakat belum memahami hal ini sehingga memang salah satu untuk mengenalkan bahwa puskesmas dan
jajarannya siap untuk melayani cek kesehatan gratis ini dapat dilakukan dengan peluncuran terutama tadi menjadi kado ulang tahun. Jadi setiap yang memiliki sedang berulang tahun bisa kemudian memperoleh cek kesehatan gratis yang sebetulnya tidak murah. Dari rupiahnya itu difasilitasi 1,5 juta rupiah kalau kita bayar sendiri ya dari kantung kita, kemudian Baik. kita lakukan pemeriksaan ini di tingkat misalnya swasta. Jadi ini Baik. sangat baik dan sarana prasarana kita mungkin sudah memadai untuk dilakukan. Baik, Begitu, Ibu. Mas. Baik, luar biasa. Memang kekuatan ataupun juga fasilitas kita, kemudian infrastruktur ataupun juga SDM kita sudah terus ditingkatkan lebih lanjut memang Ya. untuk menyambut program ini. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, Baik, iya, baik. Mas. Kita akan tahan dulu Ibu dan juga Pak Dirut, Pak Kadis dan juga Pak Kapus. Usai jeda kami masih akan kembali, Saudara. Kita akan masih berbincang terkait dengan topik kita pada hari ini. Tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di ujung segmen yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari keempat narasumber kita pada hari ini. Memang pembahasan kita ini masih panjang sebenarnya. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk berdialog bersama terkait dengan tema yang sama mungkin atau tema-tema yang lainnya. Yang pertama, Pak Dirut, mohon izin mungkin Pak Dirut apa yang disampaikan kepada masyarakat ataupun juga SDM hebat yang di luar sana terkait dengan fasilitas kesehatan dan lainnya. Pak Dirut, silakan. Ya. Terutama kita apresiasi kepada Pak Menteri Kesehatan yang telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap masyarakat, ya, terutama yang masyarakat membutuhkan preventif atau deteksi awal dari sebuah penyakit, ya, mulai dari lini bawah, dan tentunya kita apresiasi juga untuk menyiapkan apabila itu terjadi pemeriksaan lebih lanjut untuk di Matahir, di Rumah Sakit Umum Daerah Matahir. Dan tentunya Pak Gubernur, Pak Al Haris itu telah menyiapkan, ya, apabila yang kurang mampu dengan program-program beliau yang sangat luar biasa, terutama dalam proses yang kalau kita di Matahir tentu yang terapi, ya, yang pengobatan. Nah itu kita mempunyai program unggulan yaitu SKTM, ya, surat keterangan tidak mampu. Ya walaupun, ya, di satu sisi tentu kita harus juga melihat kondisi-kondisi masyarakat di Provinsi Jambi, dan tentu terapi yang kita berikan, ya, selalu kita koordinasi melalui Sisrut, melalui rujukan dan lain-lain. Nah kita siap dari Matahir untuk mendukung program ini, ya, terutama sampai tuntas, ya. Baik. Terima kasih. Baik Pak Dirut, ya, luar biasa. Ada beberapa program yang juga menjadi catatan untuk kedepannya gitu. Baik, selanjutnya Pak Kadis, ingin yang disampaikan kepada masyarakat mungkin di Muara Jambi seperti apa Pak Kadis? Singkat saja, boleh Pak Kadis? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya kami pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam ini bidang kesehatan memastikan adalah pelayanan di bidang kesehatan akan diupayakan semaksimal mungkin diberikan kepada masyarakat, baik yang punya JKN maupun yang belum punya JKN. Kita upayakan. Kemudian terkait dengan program nasional dalam hal ini pemeriksaan kesehatan gratis, mudah-mudahan di seluruh komponen yang ada di Kabupaten Muara Jambi khususnya dari mulai pemerintah daerah, lintas sektor sampai kepada kepala desa dan camat bisa memastikan bahwa informasi itu sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat aware terhadap status kesehatannya mereka, sehingga ada kebutuhan yang harus mereka hadir terutama pada sisi saat ini pada misalnya ada kondisi ulang tahun mereka untuk memastikan pemanfaatan vaskes yang ada terdekat di Kabupaten Muara Jambi melalui mungkin satu sehat mobile yang bisa diakses oleh masyarakat luas secara bebas dan mudah dan gratis itu harapannya demikian. Nah, karena ini menjadi bagian penting dari kami memastikan bahwa masyarakat Muara Jambi itu bisa terpotret gambarannya status kesehatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Dan dari Pak Kapus, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun juga penonton yang menyaksikan pada hari ini Pak Kapus? Terima kasih untuk kita Puskesmas, kita telah mensosialisasikan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis pada saat ulang tahun itu sudah kita laksanakan baik ke Pustu Polindes maupun ke desa.
itu tetap kita sosialisasikan bersama. Kemudian layanan sudah kita laksanakan di tanggal 10 kemarin. Berarti memang sudah ada program yang dilakukan seperti itu. Baik, Pak Kapus, terima kasih banyak Pak Kapus. Dan terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari Umi, Ibu Umi di via Zoom. Silakan Ibu, singkat saja. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk kemudian memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini pada hari ulang tahun sebagai kado ulang tahun dari pemerintah. Terutama manfaatkan semua layanan kesehatan yang ada di puskesmas, di mana puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Jadi bukan pusat kesakitan. Jadi harusnya menjadi pintu gerbang awal bagaimana mencegah terjadinya penyakit supaya status kesehatan masyarakat menjadi meningkat. Itu saja, Mas, dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Umi Kalsum yang sudah hadir bersama kami melalui virtual pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dirut sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang bersama kami. Pak Kadis juga sudah menyempatkan waktunya dan Pak Kapus. Semoga dialog kita dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan yang ada untuk masyarakat sejauh ini di Provinsi Jambi. Dan tadi memang ada beberapa topik yang dibahas pada hari ini. Pada dasarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan baik dari pola perilaku kita yang juga harus mulai ditingkatkan menjadi lebih baik. Kemudian juga layanan kesehatan ini dihadirkan kepada masyarakat sehingga masyarakat jangan ragu. Jika membutuhkan layanan kesehatan langsung saja baik di tingkat fasilitas kesehatan pertama ataupun juga terakhir. Dan kita masih bersama-sama nih menunggu bagaimana nantinya program-program dari Astacita, salah satunya pelayanan kesehatan gratis ini yang berulang tahun ini dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar dan juga dengan sukses. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.